Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Abdullah Yusuf, Panan Wangi Sukma, dan Umul Hidayah. Di sini kita akan membahas mengenai materi makanan, makna budaya, dan kesehatan. Yang mana pastinya kita akan membahas mengenai hal-hal yang menarik seperti bagaimana hubungan makanan, identitas budaya, dan kesehatan, serta bagaimana hubungan budaya makanan dan kesehatan masyarakat. Poin pembahasan yang pertama adalah makna makanan, budaya, dan kesehatan. Makanan sehat adalah makanan yang diramu dari berbagai jenis makanan yang seimbang sehingga terpenuhi seluruh kebutuhan gizi bagi tubuh dan mampu dirasakan secara fisik dan mental. Sementara itu, definisi dari budaya adalah gagasan, ide, norma yang dimiliki oleh manusia dan diturunkan dari generasi ke generasi untuk memenuhi dan mengatur kehidupan manusia. Charles Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengartikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sementara itu yang terakhir, definisi dari kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Sedangkan dalam Piagam Ottawa dikatakan bahwa kesehatan merupakan sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup. Kesehatan adalah konsep positif yang menekankan pada sumber daya pribadi, sosial, dan kemampuan fisik. Selanjutnya ialah klasifikasi makanan menurut budaya. Yang pertama adalah makanan sakral. Makanan sakral ialah makanan yang khusus disiapkan untuk kebutuhan ritual atau makanan yang harus ditaati oleh kelompok tertentu. Contohnya, di kalangan suku Jawa dikenal upacara selamatan yang menyajikan jenis makanan tertentu seperti bubur merah putih, bubur 7 warna, bubur sura, dan lain-lain, di mana setiap bubur memiliki artinya masing-masing. Contohnya saja seperti untuk menolak bala dan untuk memperingati peristiwa tertentu. Tak hanya itu, makanan biasanya juga akan mewakili kesakralan agama, contohnya seperti dalam agama Islam, di mana penganutnya tidak diperbolehkan untuk memakan daging babi dan anjing. Contoh lainnya seperti dalam agama Hindu, di mana umatnya tidak akan memakan daging sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap dewa. Kedua, ada makanan pokok, makanan tambahan, dan makanan selingan. Makanan pokok di setiap negara atau bahkan suku bangsa umumnya bervariasinya. Masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi putih sebagai sumber karbohidrat utama. Sementara itu, di masyarakat daerah NTT, Sulawesi, serta Madura, kini banyak yang beralih menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Sementara itu, masyarakat di wilayah Indonesia Timur justru lebih sering mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok mereka. Selanjutnya ialah klasifikasi makanan tambahan serta makanan selingan. Makanan tambahan yang dimaksud ialah berbagai jenis makanan, baik itu lauk, pauk maupun sayur, yang diolah dengan cara yang beraneka ragam sesuai dengan ciri khas setiap daerah. Yang ketiga adalah makanan yang berkhasiat obat. Kategori ini membahas mengenai beragam jenis makanan yang tak hanya memberi manfaat berupa nutrisi, tetapi juga berkhasiat untuk meredakan penyakit yang bersarang di tubuh seseorang. Contohnya saja seperti tempe dan juga buncis dan bawang merah. Kemudian yang terakhir adalah makanan kategori usia. Jika didasarkan pada usia, pemberian makan tentu akan dibedakan sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan bentuk makanan yang dapat dicerna oleh tubuh. Makanan 4 sehat 5 sempurna merupakan makanan yang mengandung zat atau unsur yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut antara lain karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Makanan 4 sehat 5 sempurna berfungsi untuk memenuhi gizi manusia, memaksimalkan kinerja organ pada tubuh manusia, dan menjaga imunitas tubuh. Indonesia memiliki makanan khas di masing-masing daerahnya. Makanan khas itu menjadi identitas tersendiri bagi daerah yang memilikinya. Makanan khas atau tradisional ini memiliki resep turun-temurun sehingga cita rasanya tidak banyak berubah. Pengolahannya pun biasanya masih menggunakan tradisional dan terkadang menggunakan teknik tertentu yang berbeda-beda. Makanan suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki sesuatu yang unik atau menjadi ciri khas tersendiri. Contohnya seperti rasa yang dimiliki setiap masakan di daerah tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai makanan daerah. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat makanan daerah dari Bali, yaitu lawar. Lawar adalah campuran antara sayur-sayuran,
bumbu khas Bali, kelapa, terasi, dan daging cincang. Masyarakat tradisional Bali menganggap bahwa lawar sebagai makanan pemersatu atau simbol adanya persatuan. Penyebutan lawar sebagai simbol persatuan bukan tanpa sebab. Alasan utamanya adalah karena lawar merupakan jenis makanan yang diracik dengan begitu banyak bahan-bahan berbeda. Keberadaan lawar sebagai kuliner tradisional Bali dianggap penggambaran yang tepat mengenai kondisi dari negara Indonesia. Jika lawar dinikmati dalam kondisi sudah siap disajikan, makanan tradisional ini akan terasa enak. Kekurangan dari masing-masing bahan akan tertutupi oleh kelebihan bahan lain. Keunikan dari lawar yang menjadi ciri khas dalam cita rasanya adalah karena lawar menggunakan darah hewan, di mana darah tersebut akan dicampurkan ke bumbu-bumbu tertentu. Biasanya darah yang digunakan adalah darah yang setengah matang untuk menambah kelezatan makanan. Namun, mengkonsumsi darah hewan tanpa proses pengolahan hingga matang dapat menyebabkan dampak buruk pada kesehatan. Hal itu karena darah mengandung banyak zat besi sehingga mengkonsumsi darah secara teratur beresiko overdosis zat besi. Kelebihan zat besi dapat menyebabkan kesulitan buang air. Kondisi ini disebut hemokromatosis. Hemokromatosis dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kerusakan hati, penumpukan cairan di paru-paru, dehidrasi, tekanan darah rendah, dan gangguan syaraf. Selain itu, jika mengkonsumsi darah hewan secara mentah atau tidak matang beresiko mengandung bakteri yang memungkinkan memicu diare. Mengkonsumsi darah hewan juga dapat memicu terinfeksi virus yang menular jika darah hewan yang dikonsumsi juga memiliki virus. Pengetahuan budaya dan kepercayaan berkenaan dengan makanan ibu hamil dan menyusui. Di beberapa daerah di Indonesia yang masih kental dengan budayanya, terdapat beberapa perintah bagi ibu hamil dan menyusui. Contohnya saja seperti yang ada pada etnis Bugis, antara lain, ibu hamil dianjurkan mengonsumsi air kelapa muda pada saat usia kandungannya telah mencapai 8 bulan, sehingga anak akan memiliki kulit yang bersih dan terhindar dari penyakit kulit. Sementara itu, ibu menyusui dianjurkan selalu mengonsumsi kacang-kacangan serta sayuran berdaun hijau. Secara medis, beberapa anjuran didasarkan oleh budaya ini terbukti khasiatnya. Sayangnya, terdapat pula beberapa anjuran dalam budaya yang justru malah membahayakan kesehatan bayi. Fast food atau junk food disukai banyak orang karena rasanya yang enak dan juga murah. Fast food atau junk food juga lebih simpel untuk dimakan di mana saja sesuai dengan para pekerja atau orang muda yang sangat sibuk saat ini. Fast food atau junk food ini tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh. Selain itu, makanan ini juga mengandung lemak dan kalori yang cukup tinggi sehingga tidak baik untuk kesehatan apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Pembahasan selanjutnya mengenai alkohol. Minuman alkohol bukanlah hal yang tabu di Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke pasti memiliki jenis minuman beralkohol khas daerahnya masing-masing. Namun, kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berpengaruh terhadap kesehatan, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan dan terus-menerus. Penggunaan alkohol dalam jumlah yang berlebihan dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, terutama hati, otak, dan jantung. Budaya makanan vegetarian. Dengan menjadikan diri sebagai vegetarian, terbukti membawa manfaat bagi kesehatan tubuh dan berkemungkinan besar mengurangi resiko penyakit kronik. Vegetarian sendiri juga merupakan salah satu pola konsumsi untuk mencegah hipertensi. Mengingat di Indonesia, kasus hipertensi masih tergolong cukup tinggi. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang mengonsumsi makanan berlemak jenuh tinggi dan kandungan garam yang berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk mencapai keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan yang baik, diperlukan jenis makanan yang seimbang, sehingga terpenuhnya seluruh kebutuhan gizi bagi tubuh dan mampu dirasakan secara fisik dan mental. Relasi makanan dan budaya membuat masyarakat mendapatkan pandangan yang berbeda dan menentukan makanan apa yang akan mereka konsumsi sehingga membentuk suatu kebiasaan. Dapat dikatakan bahwa dalam konteks sosial budaya, makanan saat ini memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar bahan konsumsi manusia.